Untuk proses ini usahakan jangan di skip ya teman-teman ya. Jadi agar kamu nanti nggak kebingungan. Ya, jadi proses pemasangan lampu kanal itu seperti ini ya teman-teman ya. Dari 3 jalur ini kita bisa memasang jalur-jalur yang selanjutnya. Jadi di sini saya terangkan ya teman-teman ya. Assalamualaikum, apa kabar sobat miniatur? Di video saya kali ini saya ingin membagikan cara memasang lampu ini ya teman-teman ya. Cara memasang lampu kanal ini menggunakan lampu LED 3 pol ya teman-teman. Ini saya menggunakan warna biru. Jadi nanti kira-kira nanti pemasangannya kan di posisinya di sini ya teman-teman ya. Ya, dan lampunya ini bisa berjalan nanti hidupnya itu ya teman-teman ya. Ya, buat teman-teman yang telah mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman. Channel saya bisa sampai seperti ini. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa videonya ini di like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga kamu tekan tombol loncengnya agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Jika semuanya sudah, langsung saja kita ke tutorialnya. Cekidot. Ya, untuk pertama kalinya saya ingin menjelaskan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat lampu LED ini ya, membuat lampu kanal ini ya teman-teman. Yang pertama itu yang perlu kita butuhkan lampu LED-nya sendiri ya. Ini di sini saya menggunakan yang warna biru ya teman-teman. Jadi di sini ini ada 9 kanal. Berarti kalau kanan kiri dia itu 18 buah LED ya teman-teman ya. Lalu ini kawat solder, dan ini soldernya ya teman-teman ya. Ini masih proses pemanasan, ini dipanasin ya teman-teman ya. Setelah itu ini modul RGB ya teman-teman ya. Jadi nanti yang menggerakkan cahaya lampu itu bisa berjalan, ini dia ya. Ini modul RGB. Setelah itu ini saya menggunakan kabel pelangi ya teman-teman ya. Ini kabel pelangi. Ini sebenarnya agar kita ini mudah memahami jalur-jalurnya aja ya teman-teman ya. Dari warna-warnanya ini. Di sini saya menggunakan aki atau baterai. Ini baterai bekas HP ya teman-teman ya. Jadi ada di rumah itu baterai HP bekas nggak terpakai, dan baterainya ini masih lumayan bagus ya teman-teman ya. Ini untuk baterainya ini 3,8 volt 4,35 volt. Nah ini untuk tegangannya ya 3,8 sampai 4,35 ya. Dan setelah itu ini kita agar lebih mudah aja ya teman-teman ya. Ini sebagai pelengkap, ini apa ya ini namanya ya, lasiban selongsong ya teman-teman ya. Ini lasiban selongsong. Lalu ini lasiban kertas. Dan ini saya untuk alat bantu ini ya. Ini dalemannya kabel itu ya. Dalemannya kabel serabut ini saya pakai, ini untuk nanti secukupnya ya. Lalu untuk pemasangan lampunya di kanal ini saya menggunakan ini ya, ini namanya lem bakar ya teman-teman ya. Ya, adapun nanti salah satu yang nggak saya sebutin, saya minta maaf ya teman-teman ya. Jadi kira-kira ini bahannya. Langsung kita ke tutorialnya ya teman-teman ya. Ya, pertama ini kita ukur dulu ya teman-teman ya. Jadi kita sesuaikan aja. Jadi nanti kan proses pemasangannya ini dari dalam sini ya teman-teman ya. Nah ini ya dari dalam sini biar nanti bisa tersusun rapi ya.
Dan ini tadi udah saya tandain ini. Nah, jadi untuk pemasangan lampu ini rencana untuk modulnya saya buat di dalam kabin ya teman-teman. Jadi ini kabinnya ini udah saya lubangi. Oke, ini kita potong. Dan untuk kabelnya ini kan ada 10 buah ya teman-teman ya. Jadi ini kita pakai 4 buah aja ya, 4 warna atau 4 kabel ya. Ini kita cari warna yang ini ya, yang mudah diingat ini ya. Lalu kita ukur ya teman-teman ya, jarak dari kanal per kanalnya ya teman-teman ya. Lalu kita tandai ya teman-teman ya. Ini sebelum kita kupas, kita beri ini ya untuk penghubung dari ujung kanal ke sini ya teman-teman ya. Jadi untuk panjangnya ini disesuaikan aja tergantung miniatur kamu ya. Nah gitu aja ya. Ini kabel yang udah saya potong ya teman-teman ya. Jadi kita membutuhkan 9 buah potongan kabel yang panjang-panjang selebar baknya ya teman-teman ya. Lalu untuk selanjutnya ini kita kupasin ya teman-teman. Ini kita kupas lalu kita sambungkan. Ya, untuk di proses penyambungannya ini jangan di skip ya teman-teman ya, agar kamu nanti nggak gagal paham ketika ingin mencobanya ya teman-teman ya. Oke ya, jadi sebelum kita kupasin ini ya, sebelum saya kupasin ini ya teman-teman ya, untuk pembagian kabelnya atau wayarnya ini saya sambung dulu ya teman-teman ya. Saya sambung dulu dengan modulnya ya. Jadi agar teman-teman itu nanti nggak salah di sini ya, untuk pemilihan warna dan untuk dimana dia untuk bagian yang positifnya ya. Untuk di RGB-nya ini, di modul RGB-nya ini, di sini ada tanda panah ini ya teman-teman ya. Ini ada tanda segitiga warna merah, dan itu nanti untuk bagian arusnya ya, positifnya ya. Ini saya pasangkan nanti di yang warna oranye ya teman-teman ya. Ya, untuk yang di warna oranye. Lalu untuk yang 3 buahnya ini, yang 3 buah selebihnya ini langsung dipasang-pasangkan aja ya teman-teman ya. Nah ini oke, ini kita pasang dulu ya. Sebelum kita pasang ini kita kasih ini dulu ya teman-teman, kita kasih timah agar proses pemasangannya ini mudah ya teman-teman ya, nyodirnya ya.
Ya, setelah ini udah terpasang ya teman-teman ya. Ini kita kupas ya. Nah, di sini ya teman-teman ya. Ini untuk yang warna oranye ini kan bagian ininya ya, positifnya ya teman-teman ya. Nah, ini untuk bagian positifnya ini kita kupas dulu ya. Ini di sini saya cara mengupasnya gini aja ya teman-teman ya. Ini menggunakan solder biasa ini. Nah, lalu ini kan untuk bagian lampu jalur yang pertama ya teman-teman. Ini kita sebut aja jalur lampu yang pertama. Ini untuk jalur yang pertama, ini kabel wire yang warna oranye kita gabungkan nanti dengan yang berwarna kuning. Ini ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Jadi usahakan kita kasih jarak ya teman-teman ya. Kita kasih jarak. Jadi kalau ini untuk bagian positifnya di sini kita kasih jarak sedikit ya, agar nanti nggak bersentuhan ya teman-teman ya. Kira-kira nanti di sini nih. Oke, kita lubangi dulu. Kita koyaki kabelnya. Nah, lalu kita ini yang tadi ini kita kupas juga ya, kita koyaki ya teman-teman ya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini lalu kita ikat ini menggunakan daleman ini ya, kabel serabut. Jadi terkadang itu kalau disolder ya, kalau disolder kadang enggak apa, kalau kita solderannya kurang kuat ini kadang mau lepas ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk di jalur yang pertama ini kabel yang berwarna putih ini saya buat untuk positifnya ya teman-teman ya. Dan untuk yang warna hitam ini saya buat negatifnya. Nah, setelah ini terpasang, ini kita perkuat dengan solder ya teman-teman. Ini kita solder biar lebih jos. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini untuk jalur yang pertama, lampu LED yang jalur pertama ya teman-teman ya. Lalu untuk lampu LED jalur yang kedua, ini kita kupas ya teman-teman ya. Bagian positifnya.
Nah, lalu untuk di jalur yang kedua ini, bagian positif kabel yang warna oranye kita sambung dengan kabel yang berwarna hijau. Ini ya teman-teman ya, kabel yang berwarna hijau ini ya. Untuk proses ini usahakan jangan di skip ya teman-teman ya. Jadi agar kamu nanti nggak kebingungan untuk proses pembuatan lampu kanalnya ini ya. Jadi ini kita slow-slow aja agar nanti nggak gagal paham nanti ya teman-teman ya. Oke, lanjut kita solder ya teman-teman ya. Sekarang lanjut di jalur yang ketiga ya teman-teman ya. Untuk yang positifnya masih tetap berwarna oranye ya. Lalu untuk jalur yang ketiga ini kita pakai yang warna biru ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk di bagian positifnya itu berwarna oranye dan untuk bagian negatifnya ini berwarna biru ya. Oke, kita kupas ya. Untuk di jalur yang nomor 3 ini, untuk di bagian positifnya ini saya pakai yang berwarna apa ini ya teman-teman, warna ungu ya. Warna ungu saya gabungkan dengan yang warna oranye ya teman-teman ya. Dan untuk bagian negatifnya ini kabel yang berwarna biru saya gabungkan dengan ini ya. Warna apa ini ya? Warna abu-abu ini ya teman-teman ya. Ya, jadi proses pemasangan lampu kanal itu seperti ini ya teman-teman ya. Dari 3 jalur ini kita bisa memasang jalur-jalur yang selanjutnya. Jadi di sini saya terangkan ya teman-teman ya.
Sombong amat. Untuk pemasangan lampu kanal ini, untuk di bagian modulnya ini, untuk bagian positifnya ini, kodenya di sini ada segitiga berwarna merah ya teman-teman ya. Ini saya sambungkan dengan kabel yang berwarna oranye. Nah, lalu untuk di jalur yang pertama, kabel yang berwarna oranye saya gabungkan dengan yang kabel berwarna putih. Ini untuk bagian positifnya. Lalu untuk di bagian negatifnya saya gabungkan dengan kabel yang berwarna kuning. Ini urutan nomor 2 ya teman-teman ya. Kabel berwarna kuning ini ya teman-teman ya. Nah ini. Lalu untuk di jalur yang nomor 2, kabel yang berwarna oranye saya gabungkan dengan kabel berwarna putih untuk bagian positifnya. Lalu untuk di bagian negatifnya saya gabungkan dengan kabel yang berwarna hijau. Ini ya teman-teman ya, berwarna hijau. Untuk di bagian ini di urutan nomor 3 ya teman-teman ya. Kabelnya ini urutan nomor 3. Nah, lalu di jalur yang nomor 3, ini kabel yang berwarna oranye saya gabungkan dengan kabel yang berwarna ungu. Ini untuk bagian positifnya. Lalu untuk bagian negatifnya, kabel yang berwarna abu-abu ini untuk bagian negatif saya gabungkan dengan kabel yang berwarna biru. Ini kalau di sini urutan yang nomor 4 ya teman-teman ya. Jadi begitu seterusnya teman-teman ya. Jadi untuk di jalur yang nomor 4 nanti itu kita pasang dengan serupa dengan jalur yang pertama ini ya teman-teman ya. Untuk di bagian jalur yang nomor 4 kita pasang serupa dengan kabel dengan jalur yang nomor 1. Jadi dia untuk yang di bagian nomor 4 ini positifnya berwarna oranye, negatifnya berwarna kuning ya teman-teman ya. Lalu yang di nomor 5 di jalur yang nomor 2 ini ya teman-teman ya. Positifnya berwarna oranye, negatifnya berwarna hijau. Lalu untuk jalur yang nomor 6 ini ya teman-teman ya, di jalur nomor 6 ini serupa dengan di jalur nomor 3. Positifnya berwarna oranye dan negatifnya berwarna biru. Begitu seterusnya untuk yang 3 buah lagi ya teman-teman ya. Oke, jadi sekarang ini saya ini dulu ya, saya lasi ban dulu ya teman-teman ya. Ya, jadi ini yang udah saya lasi ban ya teman-teman ya. Jadi nanti semua kamu buat serapi mungkin ya, agar nggak bersentuhan ya teman-teman ya. Lalu ini kita pasang lampunya ya teman-teman ya. Ini lampu LED-nya. Iya, buat teman-teman sebelum kita memasang lampu LED, di sini saya coba ingatkan ya. Untuk lampu LED ini untuk mengetahui sisi positifnya itu di bagian kaki LED ini ya. Ini kan panjang sebelah ya teman-teman ya. Ini ya. Untuk kaki yang panjang ini kaki yang positif, dan untuk yang kaki yang pendek ini kaki yang negatif. Atau bisa juga dilihat dari bagian dalamnya ya. Cuman ini nggak begitu jelas ya teman-teman, karena ini berwarna ya. Jadi kalau yang ada kayak bendera itu ya, bendera kapal atau apa itu bagian yang negatifnya gitu aja ya teman-teman ya. Oke, ini kita pasang dulu. Ya, sebelum kita pasang kita kasih ini ya teman-teman ya. Ini tadi yang saya bilang ini apa ini ya, lasi ban selongsong atau apa ya. Jadi ini kita masukkan dulu. Ini yang kita lasi ban ini untuk bagian yang ininya aja ya teman-teman ya, bagian positifnya aja ya.
Ya, jangan lupa ya teman-teman ya. Tadi di bagian positifnya ini kabel yang berwarna putih ya. Ya, ini kita sambungkan. Seperti ini ya teman-teman ya. Lalu ini kita masukkan apanya ini? Lasiban selongsongnya. Lalu kita bakar ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi untuk pemasangan LED-nya semua sama. Caranya seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Ya, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini yang udah saya pasangin semua ya. Jadi seperti ini dianya ya teman-teman ya. Ini kita coba hidupkan ya teman-teman ya. Ini akinya, ini apa ini? Modulnya. Oke, ini kita pasang. Ya, alhamdulillah semua menyala lampunya ya teman-teman ya. Jadi nanti kita setting untuk ininya ya. Oke, sekarang kita pasangin dulu ke sini ya, ke kanalnya ya teman-teman ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Ini untuk pemasangannya seperti ini. Ini ya. Nanti ini tinggal kita lem-lem ya teman-teman ya. Oke. Iya, jadi ini ya teman-teman ya yang udah saya pasangin lampunya ya teman-teman ya. Ini posisi lampunya yang udah saya pasangin ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya untuk dunia perkabelannya ya. Nah, sekarang kita coba hidupkan ya teman-teman ya. Jadi ini sedikit informasi juga ya teman-teman ya. Jadi kalau langsung kita pakai baterai ini nggak bisa disetting ya teman-teman ya. Di modulnya ini nggak bisa disetting ya teman-teman ya. Ini kita coba kita hidupkan dan kita coba kita setting ya teman-teman ya. Nah, ini hidup ya. Kalau ini kan terlalu cepat ya teman-teman ya. Lalu ini modulnya, ini kita tekan bagian speed ini. Nah, jadi dia tetap gini ya. Lalu kita tekan bagian mode juga sama ya teman-teman ya. Jadi caranya saya itu, saya setting dulu pakai ini ya teman-teman ya. Pakai ini chargernya handphone ini ya, chargernya handphone ini saya colokin ke ini PLN ya. Jadi kalau teman-teman nggak punya charger yang daya rendah kayak gini yang 5 volt gini, kamu bisa juga batasi arusnya dengan memakai resistor ya teman-teman ya. Bisa menggunakan resistor 100 ohm atau juga bisa menggunakan yang 56 ohm ya ini ya. Jadi ini kan sekedar untuk nyeting ya teman-teman. Jadi dia nggak perlu lama-lama. Ini pakai langsung pakai charger gini juga bisa ya teman-teman ya. Nah, ini kita coba tekan bagian speednya ya teman-teman ya. Nah, dia kan berubah dia ya teman-teman ya. Nah, lalu kita coba pakai mode. Nah, berubah ya teman-teman ya. Jadi ini tinggal tergantung selera teman-teman ya, mau bagian yang mana ya. Untuk pola hidup lampunya ini ya.
Jadi kalau saya itu saya pakai yang ini ya teman-teman. Nah ini ya, saya pakai yang ini aja. Nah setelah kita setting seperti ini ya, setelah kita setting baru kita pakai akinya ya teman-teman ya, kita ganti ke baterainya. Ya, jadi buat kamu kalau ingin coba pakai resistor ya. Ini saya coba pakai ini ya, resistor yang berapa ini? 100 ohm atau berapa ini? Ini kita coba pasangkan ya temennya. Ini kita pasang di bagian yang positifnya ya teman-teman ya. Ini pasang di sini aja pun bisa ini. Nggak mesti di bagian atas sini ya. Di sini juga bisa ini. Sebagai penahan kalau teman-teman takut lampunya rusak ya. Nah cuman dia beda ya teman-teman ya, terangnya ya, karena tadi memang berlebihan arusnya kalau pakai ini ya teman-teman ya. Nah dan memakai ini juga berfungsi untuk di bagian speednya ya teman-teman ya. Oke. Jadi karena saya rencananya kan menggunakan ini ya teman-teman ya, menggunakan akinya ini ya, baterainya handphone ini. Jadi saya pakai baterai handphone ini ya teman-teman ya. Kita coba dia berubah enggak ya. Nah jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini saya coba dulu matikan penerangan di rumah saya ya teman-teman ya. Iya, jadi kalau dimatikan penerangan di rumah saya itu jadi kira-kira seperti ini dia cahayanya ya teman-teman ya. Ya, jadi sekian dulu ya teman-teman ya video dari saya. Semoga ini bermanfaat. Dan jangan lupa videonya ini di like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Oke, bye-bye.